Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi, selamat pagi untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Yaps, jadi hari ini tuh ceritanya saya mau masak-masak besar. Sebenarnya ini video sudah dari kapan tempo kelanjutan dari kemarin ya. Kalau kamu sudah nonton dia punya part 1 yang kita goreng pisang gitu. Setelah goreng pisang selesai itu kita masak untuk makan siang. Jadi pagi hari kita sudah makan pisang yang begitu banyak. Dan setelah itu kita masak juga yang banyak ya. Jangan kamu bosan-bosan dengan saya punya video ya. Pasti kamu bosan, saya juga sendiri. Itu sudah. Jadi lanjut. Di sini itu Bapak Kunde lalu Papa Kiang, terus saya itu lagi iris sayur pare ini. Saya bilang tuh kalau saya tuh suka makan yang pahit-pahit seperti itulah. Dan setelah dia selesai lipat pakaian, terus dia ambil, dia punya anak perempuan punya pakaian sisa begitu dan mau taruh di dalam, tidak usah lipat lagi, tinggal gantung dengan hanger begitu. Pas mau pergi sekolah tinggal pace destrika saja. Setelah itu dia bahagiakan dia punya anak perempuan yang nomor 2 ini. Jadi tadi itu karena dia bapak bikin dia menangis, jadi inilah bayarannya. Jadi seperti itu, biar tidak rewel berkepanjangan kita harus membayar dulu ya, biar dia diam dulu baru kita melakukan aktivitas yang lain. Setelah itu saya bilang Bapak Queen, kayaknya kok ambil kelor untuk Lovely dengan Queen ya, karena ini sayurnya pahit, jadi harus bikin kelor supaya Dondo makan dan ada kuah-kuahnya seperti itu. Nah, siapa di sini yang suka makan sayur pare kayak saya? Pasti kamu tahu dong dia punya tips biar pare ini dia tidak terlalu pahit-pahit amat ya. Jadi itu dia punya tips tuh adalah setelah kita mengiris ya kan, lepas dia biji-biji itu pastinya, dan kita itu iris tuh setipis-tipis mungkin ya. Kalau saya pribadi saya suka itu kayak iris tipis begitu, kayak jadi pas digigit, kalau digigit itu tidak rasa dia punya pahitnya itu. Tapi kalau kita iris tebal-tebal pas digigit itu kayak ada masih rasa dia punya apa ya, sensasi pedis, masih sensasi pahit seperti itu. Jadi setelah saya iris tipis-tipis, setelah itu langsung taruh garam dan ramas dia ya kan. Ini saya lagi berebutan dengan Lovely tentang garam ini ya. Setelah itu Bapak Gue sudah datang dengan kelor dan langsung dia pembapak itu kasih bersih, kasih lepas kayak begini. Dan ini dia punya anak perempuan juga ikut mengambil andil. Nah, seperti ini yang saya tadi bilang, bahwa kita ramas sampai dia punya air tuh benar-benar keluar. Jadi ini tidak ditambahkan air ya. Jadi istilahnya dia punya air pare dapat dari sayur pare itu sendiri. Jadi seperti ini kita ramas sampai benar-benar kayak dia punya teksturnya tuh lembek, terus tidak terlalu lembek, maksudnya dia berubah teksturnya. Jadi tadi tuh kayak masih hijau pekat begitu, sekarang kayak dia sudah memudar sedikit begitu. Kayak kamu paham kan saya punya maksud. Nanti kalau itu tuh kamu praktek saja supaya kamu bisa mengerti langsung, bisa paham langsung dengan apa yang tadi saya sampaikan. So next, setelah itu kita cuci dulu ini pare. Kalian terserah mau cuci 5 kali ke 6 kali ke 10 kali ke, biar dia punya pahit itu hilang. Tapi di sini saya tuh cukup 3 kali saja ya. Dia punya teksturnya itu sudah maksudnya rasa pahitnya itu sudah pudar dan pergi ke selokan-selokan. Terus setelah itu saya goreng tahu. Dan jadi tadi tahu ini saya campur karena kemarin Bapak Kunde beli tahu 2, tapi Lovely dia kasih hancur-hancur akan, jadi dia ramas-ramas akan. Jadi dan otomatis kita tidak bisa goreng itu kayak utuh-utuh lagi. Jadi kita bagaimana caranya supaya bisa goreng ini tahu dan bisa dikonsumsi. Tidak mungkin kita goreng itu langsung amberlove di dalam tacu begitu dengan minyak-minyak ya. Tidak mungkin. Jadi saya campur langsung dengan tepung dan telur 2. Setelah itu saya taruh garam ya, taruh penyedap rasa biar ada rasa-rasanya gitu. Nah, tadi sebelum saya goreng tahu itu saya taruh air panas. Jadi pas minyak naik di kompor, air panas juga naik untuk kelor. Jadi tidak bisa buang-buang waktu. Dan ini langsung air panas mendidih, langsung kita taruh kelor saja. Kalau saya biasanya masak kelor itu tidak pakai bumbu terlalu banyak-banyak. Malahan sekali-sekali itu tidak perlu pakai bawang putih, bawang merah, kayak begitu saja. Kelor itu kayak masak bening begini saja paling enak sekali. Ada juga orang bilang itu masak santan. Itu memang masak santan itu enak, saya sudah pernah rasa, tapi saya belum pernah masak santan ya. Kebanyakan tuh kayak saya masak bening kayak begini saja. Dan seperti yang kamu lihat, saya kalau masak kelor bening gitu saya terlalu taruh ini bawang merah, bawang putih. Jadi terserah kamu saja kalau kamu masak kelor sesuai dengan kamu punya resep dan selera. Tapi kalau saya tuh tidak. Seperti itu. Setelah itu saya goreng ikan yang tadi saya sudah campur ya kan, supaya sedikit lagi kalau kelor masak, ikan masak,
Dan seterusnya saya mau masak itu saya punya sayur pare. Jadi ini terlalu lama-lama lagi, langsung kelor ini deh masak ya. Jadi masak kelor itu jangan terlalu lama-lama ya kan. Terus ini ikan juga sudah mau masak. Ini adalah ronde pertama. Kita goreng ikan dan masih ada lagi tuh di piring. Aduh itu minyak tampias lagi. Aduh sungguh. Satu, kenapa takut dengan goreng ikan, karena dulu tuh pernah saya goreng, sementara goreng ikan terus dia punya minyak itu tampias di saya punya mata. Jadi saya kayak sedikit takut, bukan sedikit takut tapi memang saya takut kalau goreng ikan. Terkadang kalau bapakku ini ada tuh, saya serahkan ke beliau untuk menggoreng ikan itu. Dan memang kalau saya punya suami juga dia mengerti, jadi dia iyo saja. Nah setelah itu saya bikin bumbu untuk masak pare. Di sini saya tumis, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai yang banyak karena saya suka itu kalau masak pare itu ada cabai banyak begitu, kayak pedis-pedis bagaimana gitu. Terus ada asin-asinnya lebih sedikit begitu. So jadi ini kita mondar-mandir dalam tacu ini, maksudnya alias bolak-balik tuh biar tidak gosong. Nah ini kita punya bapak ketua lagi tes dia punya alat, dia baru beli, jadi kita istilahnya dia baru unboxing seperti itu. Ternyata itu alat apa ya, saya lupa ini alat apa, sudahlah itu urusan laki-laki, jadi kita tidak perlu ikut campur, maksudnya saya. Nah di sini ada kejadian lucu di mana saya kira itu barang itu lada, ternyata itu adalah baking soda alias untuk kue. Dan saya terkejut, wah kenapa ini lada warnanya putih kayak begini, maksudnya putih. Kalau lada punya warna putih kan, ada lada putih, lada hitam, tapi ini kayaknya putihnya putih beda begitu. Dan saya kaget, ternyata saya taruh baking soda dalam itu. Ya sudah terlanjur ya, kita makan saja, yang penting dia masak baik-baik itu aman sayang, aman. Setelah itu saya taruh kecap biar rasanya itu lebih mantap lagi. Kalau masak pare itu pakai kecap tidak, kalau saya itu wajib pakai kecap ya, biar sedikit saja, tak terlalu suka kecap yang banyak-banyak. Aduh bicara terlalu belepotan ya. Nah setelah itu bapakku ini ada bikin es teh gula, kate gula SK. Nah ini dia punya menu-menu hari ini guys. Oke mungkin sekian dulu dari video hari ini, sampai jumpa di next video, bye bye. Hai salah terlalu panjang like apa ini.